Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kami silakan Bapak Haji Muhammad Taufik Kimas. Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Bapak Budiono dan Ibu Herawati Budiono, Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, Kabinet Indonesia Bersatu II, keluarga besar PPKI, saudara-saudara putra-putri proklamator dan putra-putri Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, para tokoh nasional, dan para gubernur, tamu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam upacara peringatan pidato Bung Karno 1 Juni. Kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie, serta kedatangan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri dan para tokoh nasional dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk menjaga, melestarikan, dan mengamalkan Pancasila. Hadirin yang kami hormati, peringatan 1 Juni merupakan peringatan yang memiliki sejarah panjang, bermula dari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1908, Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan pengesahan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, kebangkitan nasional itu merupakan bagian dari sejarah membentuk negara sehingga akhirnya bangsa ini merdeka. Oleh karena itu, tidaklah berkelebihan pada tanggal 1 Juni juga diperingati seperti halnya Hari Kebangkitan Nasional. Sehubungan dengan hal itu, maka wajarlah kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional serta Hari Peringatan Pidato Bung Karno. Hadirin yang kami hormati, sebagai bangsa besar menghargai sejarah dan jasa pahlawannya, pada hari ini saya mengajak pada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama merenungkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pilar utama kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk diwujudkan sebagai panduan praktis dalam berbagai seni kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harusnya didasarkan etika dan moral. Ketika kita membangun peranata politik,
pemerintahan, ekonomi, penegakan hukum, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Mengenai Pancasila, barat kita menegaskan komitmen bahwa nilai-nilai Pancasila adalah norma dasar dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hadirin yang kami hormati, hari ini mengingatkan kita pada peristiwa penting 66 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika para pendiri bangsa ini dengan penuh kesungguhan membicarakan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Pada saat itu, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tegas Bung Karno berpidato dan menjelaskan butir demi butir usulan mengenai prinsip-prinsip bernegara yang kemudian kita beri nama Pancasila. Pidato Bung Karno yang tidak dipersiapkan secara tertulis itu kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUP PKI sebagai dasar dalam menyusun falsafah negara Indonesia merdeka. Dalam perjalanan sejarahnya, rumusan Pancasila beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan proses musyawarahnya. Meskipun demikian, ide-ide dasar Pancasila 1 Juni secara utuh. Ini sedang pidato Ketua MRT PKI Mas berikut pilihannya. Tadi Jati udah make up kan? Falsafah, ideologi negara mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai termaktub pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, maka nilai-nilai dasar tercantum dalam sila-silanya perlu dipahami, diamalkan oleh seluruh komponen bangsa, karena tanpa pemahaman pengamalan nilai Pancasila mengalami penurunan yang berdampak pada munculnya berbagai masalah negara. Untuk itu, maka nilai Pancasila yang juga bersumber kepada kearifan lokal perlu terus-menerus dimasyarakatkan kepada berbagai elemen bangsa hingga Pancasila dapat dilaksanakan secara nyata, baik dan benar, menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan, dan merujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar ketiga NKRI adalah konsensus yang harus ditinggi, karena tujuan negara akan terwujud melalui perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu dalam negara kesatuan Indonesia, bukan negara terpecah-pecah, penuh konflik dan pertentangan. Pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika adalah solusi untuk memajukan bangsa terdiri berbagai agama, suku, dan ras dan budaya. Pancasila sebagai dasar ideologi, falsafah negara, sebagai pandangan hidup dalam pedoman hidup, memiliki fungsi integratif yang mempersatukan bangsa, fungsi motivatif yang memberikan dorongan dan semangat bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dan fungsi koinspiratif yang menjadi sumber inspirasi dalam penyelesaian segala persoalan bangsa. Akhirnya, melalui peringatan pidato Bung Karno 1 Juni, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk memahami, memaknai, mengamalkan nilai-nilai keempat pilar tersebut sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam membangun bangsa bermartabat, adil, dan sejahtera. Izinkan juga saya mengajak kita semua hadir di sini memberi keteladanan kepada bangsa kita, bagaimana hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.